Nabi Daud kecil, soleh dan berani, berbuat yang benar, menentang yang salah. Jalut walau besar, dikalahkan Daud, benar selalu menang, salah selalu kalah. Nabi Daud kecil, soleh dan berani, berbuat yang benar, menentang yang salah. Jalut walau besar, dikalahkan Daud, benar selalu menang, salah selalu kalah. Jalut walau besar, dikalahkan Daud, benar selalu menang, salah selalu kalah, salah selalu kalah. Aku kesini untuk mengantarkan kurma-kurma terbaik milikku ini untukmu. Alhamdulillah, Allah telah memberikan nikmat yang besar kepadaku. Jadi orang ini rupanya. Mana mungkin? Mustahil. Kurma-kurma ini aku dapatkan dari kebunku yang kecil. Aku ingin agar engkau juga ikut menikmati karunia dari Allah ini. Terima kasih Talut. Semoga Allah membalas kebaikanmu hari ini kepadaku dengan balasan yang berlipat ganda. Nah, tuan-tuan sekalian, sesungguhnya Allah telah memilih laki-laki ini sebagai pemimpin kalian untuk berperang di jalan Allah. Tapi bagaimana mungkin? Dia hanya seorang petani biasa dan bukan dari keturunan bangsawan. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi pemimpin kami? Iya, itu benar sekali. Seharusnya kami lebih pantas dibandingkan dengan laki-laki itu, wahai Nabi Allah. Iya, benar. Kami semua yang hadir di sini adalah keturunan bangsawan dan memiliki banyak harta. Kami mampu membiayai keperluan perang ini. Aku sudah menduganya bahwa kalian akan menolaknya. Memang benar, Talut bukanlah keturunan bangsawan. Dia hanya petani biasa. Tapi sebenarnya, dia memiliki tubuh yang perkasa serta ahli dalam strategi. Tapi, wahai Nabi Allah, sebenarnya maksud kami... Bukankah kemarin kalian sudah berjanji kepadaku kalau kalian akan menerima siapapun pemimpin kalian? Baiklah, kalau begitu. Tapi berikanlah kepada kami bukti bahwa Talut adalah pemimpin kami yang dipilih oleh Allah. Astagfirullah, keras kepala kalian tidak pernah hilang sejak dulu. Ketahuilah, sesungguhnya tanda dia akan menjadi pemimpin kalian adalah kembalinya tabut kepada kalian yang dengannya akan turun ketenangan dari Tuhanmu. Tabut itu adalah sisa dari peninggalan keluarga Nabi Musa dan Harun. Tabut itu akan dibawa oleh malaikat. Hah? Apa itu? Tabut? Dan tabut itu pun muncul di tengah-tengah mereka, sehingga dapat meyakinkan mereka akan keputusan Allah. Bukankah itu tabut? Bagaimana? Ya, sekarang kami percaya. Iya, dan kami mengakui bahwa Talut adalah pemimpin kami. Kami akan taat kepadanya dan juga siap berperang bersamanya. Nah, Talut, mulai saat ini engkau adalah pemimpin Bani Israel. Tapi, wahai Nabi Allah, saya hanya orang biasa saja. Sudahlah, Talut. Engkau telah dipilih dan ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi pemimpin Bani Israel. Tugasmu yang pertama adalah memerangi Jalut dan pasukannya agar kehidupan masyarakat kembali aman dan damai. Semoga Allah selalu bersamamu. Baiklah kalau begitu, tapi sebenarnya kalau bukan Allah yang memilihku, niscaya aku akan menolak beban berat ini. Nah, saudara-saudaraku, segeralah umumkan kepada orang-orang bahwa besok kita akan berangkat berperang. Tidak boleh ada satupun laki-laki dewasa yang sehat tertinggal dalam perang ini.
Besok pagi kita akan berkumpul di bukit sebelah utara. Di perkampungan Bani Israel, Wahai penduduk Bani Israel, dengarkanlah pengumuman ini. Allah telah memilih Talut sebagai pemimpin kita. Tidak mungkin. Talut. Dia tidak akan bisa. Kenapa harus dia? Kenapa mesti dia? Dan kita diwajibkan untuk taat kepadanya. Kepada seluruh laki-laki dewasa yang sehat, segera bersiap-siap. Tuanku Talut memerintahkan kita untuk berkumpul di bukit sebelah utara besok pagi. Kenapa kita dikumpulkan? Kita akan berperang melawan Jalut dan tentaranya. Kita akan berperang. Bagaimana? Kalau aku tidak peduli siapapun pemimpin kita, yang aku cemaskan adalah perintahnya terhadap kita semua. Masa kita yang akan melawan Jalut dan pasukannya yang kejam itu? Apa kita semua akan mampu melawannya? Kita akan Iya ya, apalagi kalau melihat Jalut yang tinggi besar seperti raksasa itu. Lalu, apa kira-kira kalian mau ikut berperang bersama Talut? Bagaimana denganmu? Mana mungkin aku mau ikut perang melawan Jalut? Memangnya aku sudah bosan hidup? Ya, kalian juga wajib untuk ikut berperang. Hah? Oh iya, baiklah. Besok kami akan ikut berperang. Maaf, Paman. Apa boleh aku ikut berperang bersama tuanku Talut? Anak kecil mau ikut perang? Itu berbahaya untukmu anak kecil. Kau bisa terinjak kaki kuda. Benar, lebih baik kamu di sini saja. Biar nanti kami akan mengalahkan Jalut dan tentaranya yang kejam itu. Tapi Paman, aku ingin mengalahkan Jalut yang telah menyebabkan teman-temanku menjadi yatim. Karena ayah mereka telah dibunuh oleh Jalut dan ibunya diusir dari kampung halamannya. Kau masih kecil, anakku. Orang yang diwajibkan untuk berperang adalah laki-laki dewasa, seperti mereka-mereka ini. Tapi aku bisa bertarung dengan menggunakan ketapel ini. Siapapun musuhku, tidak akan ada yang bisa menghindar dari ketapel ini. Mereka akan merasakan akibatnya. Baiklah, nak. Kau boleh ikut berperang bersama kami. Tapi ada syaratnya. Kau jangan memisahkan diri dari barisan kami. Aku boleh ikut berperang melawan Jalut dan tentaranya. Memangnya cuma kau saja yang berani. Aku juga akan ikut berperang. Besok, kamu lihat saja. Aku pasti akan berada dalam barisan terdepan. Ya, aku juga. Aku akan segera bersiap-siap. Ayo. pada hari itu di bawah pimpinan Talut telah berkumpul 70.000 orang pasukan Bani Israel yang akan berangkat berperang melawan kezaliman Jalut. Wahai saudara-saudaraku semua, hari ini kita berangkat ke medan perang untuk berjihad di jalan Allah. Kita akan melawan Jalut dan pasukannya yang telah menindas kita. Kita akan rebut kembali kampung-kampung kita yang telah dirampas mereka. Kita akan kalahkan mereka sehingga negeri kita ini kembali aman dan damai. Kita harus bersama-sama berjuang untuk membela kebenaran dan keadilan. Prajuritku, apakah kalian siap untuk berperang melawan mereka? Siap! Kalian siap mengorbankan jiwa dan raga kalian? Siap! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Ada satu lagi. Peperangan ini akan melalui perjalanan yang sangat panjang dan sangat berat. Bersabar dan tabahkanlah hati kalian. Sesungguhnya di dalam perjalanan nanti Allah akan menguji kalian dengan suatu sungai. Maka siapa di antara kalian yang meminum airnya bukanlah termasuk pasukanku. Dan barang siapa yang tidak meminumnya kecuali menciduk dengan seciduk tangan, maka dia adalah pasukanku. Kalian siap? Siap! Pasukan, maju! Sementara di tempat lain, di istana Raja Jalut, Hanya dalam waktu 3 bulan, sebagian besar perkampungan Bani Israel sudah menjadi daerah kekuasaan kerajaan kita, tuanku. Hanya tinggal beberapa perkampungan yang di sebelah utara saja yang belum kita kuasai. Dan rencananya, besok kita akan mengirim 2.000 pasukan untuk melakukan penyerangan ke wilayah tersebut, tuanku. Hormat Tuanku Jalut yang perkasa. Apa keperluanmu, prajurit bodoh? Mengganggu urusanku saja. Maaf beribu-ribu maaf Tuanku. Hamba baru saja mendapatkan kabar bahwa orang-orang Bani Israel akan mengadakan penyerangan ke kerajaan kita, Tuanku. Mereka bergerak dari sebelah utara.
mereka berani melawanku. Sudah bosan hidup rupanya. Panglima, siapkan 5.000 pasukan untuk menumpas mereka. Baik tuanku. Tapi tuanku, mereka mengerahkan semua rakyat untuk menyerang kita. Dan jumlah mereka sangat banyak tuanku. Sekitar 70.000 pasukan. Mereka dipimpin oleh seorang yang bernama Talut. Konon, dia dikenal sebagai ahli strategi perang tuanku. Sudah nekat mereka. Kalau begitu, Panglima, kerahkan semua pasukan kita. Kita sambut mereka dan kita kirim mereka menuju gerbang kematian. Saat ini juga akan kita musnahkan bangsa Israel dari muka bumi ini. Jalut pun memimpin sendiri pasukannya yang jumlahnya sangat banyak untuk menghadapi perlawanan Bani Israel. Dan di lain pihak, nampak pasukan Bani Israel mulai letih dan kehausan saat menyeberangi gurun yang panas. Hei, apa kau masih punya air minum? Aku merasa haus sekali. Persediaan air minumku sudah habis dari semalam. Air minumku juga sudah habis. Padahal aku selalu sedikit meminumnya, tidak pernah banyak. Untuk menghemat. Celaka. Bagaimana kita mau melawan Jalut dan pasukannya dengan kondisi kita yang kehausan seperti ini? Hei! Di depan ada sungai! Kalian dengar itu? Ada sungai di depan sana. Ya, kalau begitu, mari kita ke sana. Kita minum sepuas-puasnya agar tubuh kita segar kembali. Sabarlah kawan. Apa kalian tidak ingat dengan pesan Panglima Talut agar kita tidak meminum air dari sungai itu kecuali hanya seciduk saja? Iya, tapi kan kita sedang haus sekali. Sepertinya kalau hanya seciduk saja tidak akan bisa menghilangkan dahaga kita. Ya, kau benar kawan. Lagi pula, kalau kita kehausan, pasti Jalut dan pasukannya akan mudah mengalahkan kita. Tapi, Sudahlah. Kalau kau tidak mau ikut kami, ya sudah. Lagi pula, Panglima Talut juga tidak akan tahu. Ayo, kita segera ke sungai. Ya, sudahlah. Ayo cepat deh. Ayo cepat. Ayo. Aku lebih dulu. sudah sekali. Iya. Aduh, perjalanan jauh sekali. Seperti yang dikhawatirkan Talut, sebagian besar orang-orang Bani Israel itu akan melupakan dan melalaikan peringatannya. Tak puas hanya dengan minum sebanyak-banyaknya, mereka bahkan menceburkan diri dan berenang ke dalam sungai. Sehingga mereka menjadi malas dan enggan untuk melanjutkan perjalanan melawan tentara Jalut. Pasukan, mari kita lanjutkan perjalanan. Wahai Talut, aku dengar Jalut telah menyiapkan tentaranya untuk menghadapi kita. Dan jumlah mereka jauh lebih banyak dari jumlah pasukan kita. Sepertinya usaha kita untuk berperang melawannya akan sia-sia saja, Talut. Jangan lupa Tuan, berapa banyak terjadi, golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar, Tuan. Kalau begitu, kalian berangkatlah lebih dulu. Biarlah kami di sini sampai haus kami hilang. Setelah itu, barulah kami akan pergi untuk menyusul kalian semua. Tapi Tuan, bukankah Tuanku Talut telah memerintahkan kita agar kita berangkat sekarang? Sudahlah, kita berangkat dengan tentara yang ada saja. Biarkan saja mereka di sini. Mereka bukan pasukanku lagi sekarang.